Naga adalah salah satu makhluk mitologi paling populer yang diyakini nyata selama berabad-abad. Sejarah mengenai naga begitu panjang dan masuk dalam berbagai kisah terkenal di banyak budaya, mulai dari Amerika, Eropa, India, hingga Cina. Interpretasi yang berbeda tentang naga membuat makhluk ini memiliki bentuk dan tipe yang bervariasi untuk masing-masing budaya. Beberapa naga ada yang memiliki sayap, sedang lainnya tidak. Ada yang dapat berbicara atau menyemburkan api. Ada pula yang ukurannya hanya beberapa meter hingga bermil-mil panjangnya. Beberapa dari mereka bahkan dapat ditemukan tinggal di istana bawah air, sementara lainnya hanya ada di gua atau gunung tinggi. Keragaman dan keunikan ceritanya lantas menjadi inspirasi kemunculan karakter naga dalam serial buku, film, game, dan acara televisi. Terkadang ia dijadikan simbol penjaga keseimbangan alam, atau sebaliknya hal jahat yang akan mengancam keberlangsungan hidup manusia, di mana secara umum karakter seorang pahlawan pemberani kerap diceritakan berjuang untuk membunuh binatang buas ini. Tapi sebenarnya dari manakah monster mistis ini berasal? Apakah ia nyata? Tidak jelas kapan atau di mana cerita tentang naga pertama kali muncul, tetapi setidaknya seni dan sastra peradaban Mesopotamia kuno sudah menggambarkan adanya Muskushu di gerbang Istar yang sangat terkenal di kota Babel, yaitu sejenis naga bersisik dengan kaki belakang menyerupai cakar elang dan depan seperti kucing, berleher dan ekor panjang, bertanduk, serta memiliki lidah seperti ular, di mana jenisnya yang bersayap disebut dengan nama Usumgal. Dalam mitologi Mesir kuno, ada seekor naga bernama Apep yang mewujudkan kekacauan dan merupakan lawan dari cahaya dan kebenaran. Ada pula penggambaran naga yang memakan ekornya sendiri ditemukan di makam Tutankhamun. Naga ini bernama Ouroboros yang kemudian digunakan selama abad pertengahan sebagai simbol orang Kristen Gnostik dan simbol alkimia. Sekitar milenium ketiga atau 4 sebelum Masehi, naga pertama kali disebutkan dalam literatur Yunani kuno, The Iliad, di mana Raja Agamemnon disebut memiliki motif naga biru di sabuk pedangnya serta naga berkepala 3 di pelat dadanya. Dikisahkan pula bahwa Dewa Apollo berhasil membunuh seekor naga bernama Piton yang diduga hidup di pusat bumi sekitar wilayah bernama Delphi. Sumber-sumber India kuno seperti Rig Veda berbicara mengenai naga Vritra yang merupakan personifikasi dari kekeringan dan penghalang aliran sungai. Naga besar ini kemudian harus dibunuh oleh Dewa Indra untuk melepaskan air surga ke bumi. Lebih jauh ke utara, dalam mitologi Nordik, ada 3 naga terkenal yang mana salah satunya bernama Fafnir. Pahlawan Sigurd dikisahkan berhasil menangkap Fafnir dengan menggali lubang antara gua Fafnir dan mata air tempat dia minum. Sigurd lalu menusuk Fafnir dan atas saran Odin, ia meminum darahnya yang kemudian memberikan Sigurd kemampuan untuk memahami bahasa burung. Dalam puisi epik Anglo-Saxon Beowulf yang dibuat antara 975 dan 1025 Masehi, pahlawan Beowulf diceritakan terluka parah akibat serangan seekor naga. Naga berkaki 2 yang disebut Wyvern juga kerap muncul di berbagai lambang dan perisai kerajaan Inggris kuno. Di Eropa sendiri, ketertarikan masyarakat kian meningkat kalau sebuah ringkasan hewan nyata atau mitos abad pertengahan menampilkan gambaran seekor naga. Lalu pada abad ke-11 muncul kisah populer Saint George and the Dragon yang menceritakan keberadaan seekor naga penikmat domba dan anak-anak. Naga itu kemudian berhasil dikalahkan dan ditunggangi oleh Saint George sampai masuk dalam kota. Cerita ini begitu terkenal hingga menyebar ke benua Eropa Utara, di mana di Rusia sendiri juga memiliki kepercayaan adanya naga berkepala 3 bernama Zimei Gorini yang pernah hidup menghantui peradabannya. Kepercayaan akan naga kemudian kian menguat secara harfiah ketika agama Kristen menyebar di seluruh dunia. Orang-orang abad pertengahan kebanyakan mendengar cerita naga dari Alkitab Ibrani yang menjelaskan secara rinci keberadaan monster besar bernama Leviathan.
Gambaran monster dengan aliran api yang menyembur keluar dari mulut dan asap yang keluar dari lubang hidungnya terdengar cukup mirip seperti naga. Banyak orang lalu percaya bahwa naga merupakan simbol manifestasi sesuatu yang jahat dan mewakili setan. Sedang dalam budaya Tiongkok, naga menjadi salah satu unsur yang dominan muncul sepanjang sejarah dengan gambar mereka menghiasi tembikar Neolitik dan zaman perunggu. Mereka digambarkan memiliki bentuk memanjang mirip ular dan merupakan manifestasi kekuatan alam. Orang Miao di barat daya Cina bahkan punya cerita kalau Dewa Naga lah yang menciptakan manusia pertama melalui terpaan hembusan nafasnya ke arah monyet yang datang bermain ke gua tempat tinggalnya. Naga masuk dalam unsur perayaan dan doa-doa, bahkan ada dalam pakaian dan ukiran tempat tinggal Kaisar Cina dari awal dinasti Han hingga dinasti Qing. Sedang di Mesoamerika, hiduplah Quetzalcoatl yang namanya diterjemahkan menjadi ular berbulu. Kisahnya pertama kali muncul di sebuah prasasti di situs Olmec La Venta yang dibangun sekitar 900 sebelum Masehi. Dia disembah di kota Teotihuacan selama abad pertama sebelum Masehi sebagai dewa angin, udara, dan pepelajaran dalam budaya suku Aztec. Quetzalcoatl juga muncul di situs-situs seperti Chichén Itzá, El Tajín, dan di seluruh wilayah Maya. Kepercayaan pada naga tak hanya didasarkan pada legenda, tetapi juga ada bukti kuat seperti temuan tulang makhluk raksasa di seluruh dunia. Selama ribuan tahun, mereka tidak memiliki jawaban pasti mengenai asal-muasal tulang raksasa itu. Dan naga tampaknya merupakan pilihan logis bagi orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang dinosaurus. Nah, buat yang penasaran sama konspirasi ini, kita lanjut di part 2 ya, karena ceritanya lumayan panjang, jadi perlu kita potek-potek deh videonya. Sabar ditunggu dulu ya. Jangan lupa like, share kalau kalian suka video ini, dan subscribe buat nambah semangat Noi bikin video-video selanjutnya. See you di part 2.